وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Sahabat Quran, para pemirsa IKI TV dan Madani TV, baik yang ada di kota, yang ada di pelosok negeri, alhamdulillah tadi sudah bersambung dengan sahabat guru kita Raja Papua, Ustadz Fadlan Koromatan, dan kemudian alhamdulillah tersambung juga dengan sahabat-sahabat yang sedang berjuang di lapangan. Ada Zulkifli Bamfatin, kemudian Ustadz Ramli, dan kemudian juga Abu Imam Rumbara di Maluku, alhamdulillah. Terima kasih juga bergabung, dan juga teman-teman sahabat-sahabat yang ada di Qatar, di New Zealand, dan juga di Brunei, di Singapura, di Malaysia, alhamdulillah. Ada Goktu, guru kita yang ada di Malaysia juga bergabung, terima kasih. Baik, sahabat Quran, para pemirsa IKI TV dan Madani TV, kalau yang tadi di dalam Al-Quran itu adalah bentuk fi'il amr, bentuk kata perintah. Allah yang merintah, kita yang diperintah. Kenapa Allah yang merintah? Karena kita adalah milik Allah. Ketika kita berkeluarga, maka kemudian bagaimana caranya? Allah perintahkan untuk kita. Allah pesan untuk kita, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Kesimpulannya dari poin itu tadi adalah agar kita itu berupaya berusaha menjadikan keluarga kita memiliki akidah yang benar. Segala konsekuensi dari apa yang menjadi aturan Allah harus difahami sehingga menjalankan dengan baik. Kemudian yang kedua ada model larangan. Kalau yang pertama adalah model perintah, yang kedua adalah an-nahyu. Larangan dalam Islam dikenal dengan istilah an-nahyu. Ya. Larangan merupakan batasan-batasan pada hal-hal yang harus dihindari, mesti dihindari. Kenapa? Karena ini adalah Allah yang melarang. Artinya, kalau batasan itu kita hindari, berarti akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Kita akan dicatat sebagai hamba yang beribadah kepada Allah. Model larangan merupakan tolak ukur kejahatan atau keburukan. Artinya sesuatu yang buruk atau jahat dalam Islam pasti telah ditetapkan larangannya. Jadi ini jahat, ini tidak baik, ini tidak bagus. Ada ketetapannya di situ. Jangan lakukan. Ketika manusia mendapatkan larangan, ketika manusia itu dibatasi untuk melakukan sesuatu, maka potensi kebaikan yang ada pada dirinya akan menekan potensi keburukan agar tidak muncul. Subhanallah. Jadi kalau Allah itu melarang, berarti akan menjadikan kita berpeluang mendapatkan banyak kebaikan ketika kita mampu membatasi. Jadi larangan untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang, sekalian manusia, ini yang dipanggil adalah manusia, agamanya apapun saja, diingatkan oleh Allah. Ya. Manusia yang dipanggil, siapapun yang mengaku diri kita sebagai manusia, dipanggil oleh Allah, dan kemudian Allah perintahkan, kulu, makanlah, mimma fil ardi,
apa-apa yang ada di bumi ini. Jadi makanlah yang halal lagi baik dari yang terdapat di bumi ini. Jadi yang keluar dari bumi ini boleh kita makan. Tetapi di sini adalah catatannya yang halal dan yang thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Untuk hal urusan makan ini, kita kemudian diperintah oleh Allah, wala tattabi'u. Ada kalimat larangan, wala, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kalau kemudian ada yang dimakan, ada cara memakan. Jadi yang dimakan catatannya adalah yang halal, yang thayyib. Yang thayyib itu adalah ada istilah 4 sehat, 5 sempurna. Itu yang thayyib. Semua makanan yang mendatangkan kebaikan untuk fisik kita. Kalau makanan itu masuk kepada tubuh kita dan kemudian berdampak baik pada diri kita, maka disitulah kemudian itu adalah 4 sehat 5 sempurna, itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Tapi kalau tidak mendatangkan kebaikan kepada kita, walaupun halal, jangan makan. Saya kalau sedang capek, kemudian ada es krim, minuman dingin, saya minum, akan berdampak. Apa dampaknya? Pusing saya, kepala saya sakit. Berarti makan es krim atau minuman yang dingin saat kondisi itu tidak baik untuk saya. Jangan makan, walaupun itu halal. Apalagi sudah tidak baik, tidak halal itu. Atau walaupun itu baik berdampak kepada fisik kita, tetapi kalau tidak halal, jangan makan. Karena kalau kita lakukan itu berarti kita berjalan di jalan perjalanan setan, mengikuti setan. Dan kemudian larangan berbuat kelalaian disebabkan harta dan anak. Ya ayyuhalladzina amanu. La, ada kalimat larangan. Ya, ada kalimat larangan dari Allah. Jadi ada kata perintah, ada larangan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan karena kesibukan harta yang kita miliki. Jangan karena sebab kerjaan yang kita lakukan kemudian kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan keasikan bersama keluarga, kemudian itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengingat kepada nikmat yang Allah berikan. Kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang dia sibuk dengan hartanya, dengan perusahaannya, dengan tanahnya, dengan rumahnya, kemudian lalai dari Allah. Barang siapa keasikan dengan keluarga, lalai pula dari Allah. Maka kita didudukkan menjadi orang-orang yang merugi. Kalau Allah katakan rugi, berarti di hadapan Allah kita tidak punya apa-apa. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Ada juga yang kemudian larangan mencari-cari kesalahan orang lain atau menggunjing. Ini kecenderungan orang model ini, keluarga yang model ini adalah keluarga yang tidak pernah merasa jelek. Tapi perasaannya itu bahwa dirinya itu sudah paling baik. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann
inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Subhanallah. Ini benar-benar mengingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka, mengedepankan kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah kamu menggunjingkan satu dengan yang lain. Jadi ketika kita itu hidup, kemudian gaya hidup kita itu yang kita cari itu kesalahan orang lain. Kita cari informasi tentang kesalahan yang dilakukan oleh orang lain itu. Maka sampai kapanpun karakter kita akan menjadi karakter setan. Kenapa? Setan itu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadikan penyebab kamu tidak mau sujud kepada Adam sementara aku yang memerintahkan? Apa yang menjadi penyebab? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam engkau ciptakan dari tanah, aku engkau ciptakan dari api. Sementara Islam mengajarkan bukan keturunan siapa nilai kita itu menjadi baik. Bukan seberapa banyak kekayaan dan seberapa tinggi kedudukan yang kita miliki. Tetapi ketika kita menyadari sebagai seorang hamba, kemudian kita menghambakan diri kita kepada Allah dengan cara panduan yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan kepada kita, maka disitulah letak posisi kita sebagai seorang hamba, bahwa kita adalah bukan pengikut setan. Tetapi kalau kita itu sudah dilarang oleh Allah, kemudian yang kita cari-cari adalah kesalahan orang, kita akan mengurai kesalahan orang. Kita ngaji yang teringat orang itu. Ketika ayat itu dibaca, oh itu benar, itu orang itu kayak begitu. Sampai kapanpun kita tidak akan berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Karena setiap ayat yang kita dengar, karena setiap kajian yang kita dengar, kita alamatkan kepada saudara, tetangga, dan juga orang lain, teman-teman kita. Yang mestinya adalah yang kita kedepankan itu setiap ayat itu ada. Itu harus kita kembalikan kepada diri kita. Setiap ayat itu kita dengar, kajian itu kita dengar, itu harus kita alamatkan kepada diri kita, sehingga kita akan menjadi orang yang baik. Jadi kita ingatkan, jangan pernah berburuk sangka kepada siapapun saja. Sampai pun kepada orang yang berbuat dosa besar. Siapa tahu bahwa dosa besar yang dilakukan oleh orang itu adalah dosa besar yang terakhir yang orang itu lakukan, dan kemudian Allah jadikan hamba itu menjadi orang yang bertaubat kepada Allah, menyadari kesalahan dan kekhilafannya, kemudian berhenti. Dia melakukan taubatan nasuha terus menerus, kemudian Allah cabut nyawanya dan kemudian Allah ampunkan. Prasangka kita ternyata salah, kehendak Allah yang tetap benar. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bagi para pemirsa yang ingin mendapatkan PDF dari kajian ini, silakan hubungi ke kru IGTV 0813 8968 0887. Baik, nampaknya sudah ada pertanyaan yang masuk dari saudara Yusuf Semarang. Masya Allah. Saya pernah mendengar orang tua yang sering melarang anaknya dengan banyak menggunakan kata tidak atau jangan akan mengakibatkan buruk pada perkembangannya. Misalnya, akan menyebabkan anak menjadi penakut. Bagaimana sebenarnya menurut ajaran Islam? Subhanallah.
Baik Pak Yusuf dari Semarang yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Dalam proses pendidikan itu ada perintah, ada larangan. Jadi sesuatu yang memang diperintahkan dengan kalimat perintah, lakukanlah dengan perintah. Ketika kita melakukan atau melarang anak kita untuk melakukan sesuatu yang menjadikan sesuatu itu berakibat tidak baik pada diri anak itu, maka lakukanlah itu, laranglah itu. Tetapi tentu saja catatannya adalah lakukan dengan hati. Lakukan dengan hati. Jangan kemudian kita melakukan larangan, melarang anak kita, kemudian kita menghukum. Menghukumnya, kesalahannya itu 25, menghukumnya 50. Ini yang seringkali kemudian menjadi anak kita itu bukan tambah baik, tapi berefek yang tidak baik. Kenapa? Kita melarang. Ketika ada pelanggaran kita hukum dengan hukuman yang melebihi dari kesalahannya. Anak kita belajar, kemudian kita salahkan. Cara menyalahkannya dengan sikap. Memang kalimatnya bukan bentuk larangan, tetapi bentuk kita menunjukkan bersikap tidak nyaman untuknya. Maka ini pun juga berakibat tidak baik. Contoh sederhana nih. Anak kita belajar ngerjakan PR dari sekolahannya. Matematik. Kemudian, coba, nah ini hitung. 5 tambah 7 ada berapa itu? Coba dihitung. Ada 10 mah. Coba dihitung lagi. 5 tambah 10. 9 mah. Coba dihitung lagi. Mulai kan? Tensi kita naik. Coba dihitung yang benar. 8. Yang benar. Akhirnya bentuknya kita memberikan hukuman terhadap kesalahan itu melebihi itu. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Anak nangis. Sementara kita tidak diajarkan untuk bagaimana mendampingin anak ketika belajar sampai kemudian seperti itu. Jadi ada bentuk perintah, suruh menghitung, ketika salah, kita menghukumnya melebihi dari itu. Kemudian menjadikan anak kita itu benar-benar kapok kalau kita ajari. Kalau kita dampingi mengerjakan PR lebih baik, tidak mengerjakan PR itu. Ada hal-hal yang selama ini kita lakukan tanpa menyadari. Kita perintah tapi menghukumnya berlebihan, kita melarang sedikit-dikit kemudian jangan. Memang kemudian ketika jangan itu kita kedepankan, tetapi tidak ada qudwah, tidak ada contoh dari kita. Itu mustahil akan tercapai. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tiada kemuliaan tanpa disiplin. Tiada keterhormatan tanpa disiplin. Tiada kesuksesan tanpa disiplin. Dan tiada disiplin tanpa uswah, tanpa contoh. Baik, kemudian ini ada saudari Zainab dari Jogja. Zaman sekarang banyak orang tua yang melaknat anaknya dengan kalimat negatif saat mereka marah. Apakah kalimat-kalimat ini bisa dikatakan mendoakan keburukan kepada anak tersebut? Padahal tidak ada niat begitu, Ustaz. Baik, terima kasih saudari Zainab dari Jogja. Yang pertama tentu saja, jangan kita menjadi orang tua yang latah. Kita memang tidak mendoakan, tidak ada niat sedikit pun. Tapi kata-kata yang spontan yang keluar dari lisan kita. Kalau orang Jawa bilang anak nakal, kemudian bilang, kowe lah angel tak omongi, memang
uripmu kaya wedhus. Ya. Karena kamu susah dibilangin kamu itu kayak kambing. Ya. Maka kemudian kalau Allah takdirkan anak kita itu punya sikap yang tidak baik yang dimiliki oleh kambing, berarti itu menjadi doa. Dan kita harus hati-hati. Doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah, itu adalah kata-kata yang keluar dari orang tua. Dan itu kita harus faham, berdampak sangat tidak baik. Maka dalam Islam diajarkan Allahumma hdik. Kalau kita marah itu, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Kalimat itu yang keluar. Jangan sampai kata-kata kotor merendahkan. Ya logikanya kalau anak kita kayak kambing kayak monyet, terus ibunya siapa? Bapaknya siapa? Kalau kemudian ya kalau anaknya monyet berarti bapaknya lebih dari monyet dong. Gitu kan tidak enak juga gitu ya. Artinya sifat mengolok, kata-kata yang mengolok itu adalah sebenarnya akan kembali kepada kita sendiri. Baik, kemudian dari saudara Andri dari Bekasi. Apakah termasuk kesyirikan jika kita mengatakan hal-hal yang mitos kepada anak kita? Tapi maksud kita adalah baik. Seperti melarang anak duduk di depan pintu karena akan sulit jodoh. Baik, ini hal tahayul ya. Hal tahayul yang kemudian seringkali jangan duduk di situ. Nanti kamu sulit ketemu jodohnya. Tuh kalau nyapu yang bersih. Nanti kalau dapat suami, kalau tidak bersih jadi brewokan suaminya. Ini hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dan itu harus kita hindari. Kenapa? Karena itu adalah kalimat yang tidak mendidik. Kalimat yang tidak mengajarkan yang baik kepada anak-anak kita. Lagi-lagi kalau kemudian Allah akan jadikan itu ternyata itu menjadi doa, sulit jodoh beneran gitu. Kita sendiri yang akan susah. Jadi kalau kalimat itu spontan, keluarkan kalimat itu yang menjadikan anak itu menjadi baik. Wallahu alam seperti Syekh Abdurrahman As-Sudais, orang tuanya itu kemudian kalau kamu sulit untuk dibilangin, mudah-mudahan kamu nanti jadi imam Masjidil Haram gitu ya. Ternyata marah orang tua itu kemudian menjadi doa benar, anaknya menjadi seorang imam di Masjidil Haram yang sekarang menjadi kalau kita nyebut DKM lah ya, Dewan Kemakmuran Masjid, tapi Dewan Kemakmuran Masjid Mekah dan Madinah ini adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais selain menjadi imam besar. Jadi setiap berkata pastikan bahwa kalimat itu jangan sampai menjadikan takdir yang tidak baik kepada anak kita. Baik, kemudian dari Jakarta, dari saudara Henry. Banyak orang tua yang enggan memasukkan anaknya ke pendidikan Islam, ke pondok pesantren. Karena khawatir masa depan anaknya akan susah mendapatkan kerjaan. Di sisi yang lain, biaya pendidikan di beberapa pesantren tersebut relatif mahal. Bagaimana solusinya, Ustaz? Baik. Yang pertama, pondok pesantren itu adalah untuk sekarang ini hasil penelitian tahun 2012 bersama rekan-rekan doktoral di Ibnu Khaldun, itu menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan terbaik. Kenapa? Karena penanaman karakter, penanaman ilmu, penyemaian ilmu, pengkaderan generasi, itu adalah di pondok pesantren. Hasilnya luar biasa. Dan tidak ada kaitannya orang yang berpendidikan di luar pondok pesantren kemudian mudah untuk mendapatkan kerjaan,
mudah untuk mendapatkan rezeki, banyak akan mendapatkan rezeki, nggak ada jaminan juga. Karena kalau yang dimaksud itu adalah mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan pada kehidupannya, kita harus kembalikan bahwa nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kami yang memberi rezeki kepada anak keturunan kalian. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sering kita dengar kalau masuk pesantren itu nanti paling jadi tukang doa. Kalau ngambil kuliah fakultas dakwah nanti menjadi tukang doa. Kalau menjadi kuliah jurusan dakwah nanti paling menjadi tukang khotbah. Ini pemikiran yang semacam ini memang cukup panjang perjalanannya dan menghantui seseorang seolah-olah kalau pendidikan itu kalau masuk UI ada jaminan kerjaan bagus, UGM bagus gitu. Soal di mana silahkan saja, tetapi membatasi hal itu tentu saja hal yang tidak baik. Bahkan kalau saya sebutkan sekarang, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir yang hanya membuka komunikasi Islam, membuka fakultas dakwah, sekarang menjadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kenapa? Karena kadernya tidak ada yang nganggur. Bahkan untuk mendapatkan kerjaan dalam konteks dakwah, pembinaan umat, tidak ada jeda, terus bergulir. Subhanallah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Baik, jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang prasangka-prasangka kita itu menjadi salah. Kalau anak kita masuk fakultas ekonomi seolah-olah akan menjadi pelaku ekonomi dan penguasa ekonomi di Indonesia. Sementara tetap aja jadi kuli. Gitu. Baik. Kemudian ada dari pertanyaan dari Ari Supriyatna, Jakarta, baru-baru ini muncul tren boneka arwah. Kabarnya jika anak mereka ada yang meninggal, rohnya ada yang dimasukkan ke dalam boneka tersebut. Mohon penjelasan mengenai hukumnya itu, Ustaz. Baik. Ini tentu saja sesuatu yang tahayul ya. Yang sesuatu yang tahayul itu akan terjadi kalau kemudian kita sendiri itu yakin terhadap hal itu. Ya, sesuatu itu akan terjadi yang kemudian memang targetnya setan akan menyesatkan kepada kita karena memang kita punya keyakinan seperti itu. Jadi jauhkan hal-hal yang kalau anak saya nanti duduk di depan pintu sore hari susah untuk mendapatkan jodoh. Kalau anak saya nanti masih kecil meninggal kemudian punya boneka, bonekanya itu akan bergerak dan kemudian ruhnya akan ada di dalamnya itu. Tentu saja ini sesuatu yang tahayul yang kemudian kita harus jauhkan, yang tidak ada manfaatnya untuk kita semuanya. Baik para sahabat Quran, para pemirsa IKTV dan Madani TV, dimanapun berada, alhamdulillah kita sampai di penghujung kajian keluarga episode yang ke-14 dalam upaya usaha memahami metodologi pendidikan generasi atau keluarga Qurani. Insya Allah kita akan sambung kembali, nanti ada kesempatan yang lebih tepat lagi, mudah-mudahan bisa bersama guru kita lagi, Profesor Dr. Kiai Didin Hafifuddin, bisa bersama lagi, nanti ada kesempatan-kesempatan yang memungkinkan menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga Allah berikan kesehatan kepada para pemirsa dan keluarga semuanya, dan tentu saja di ujung pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan sedekah jariah dari para pemirsa semuanya untuk pembangunan Masjid
Jaidi di Desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang masjid ini kita jadikan sebagai pusat pendidikan, pusat pembinaan, pusat kaderisasi, pusat pengkaderan guru-guru Al-Quran. Alhamdulillah sebenarnya kita sudah laksanakan di Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya. Di tempat ini pelatihan guru-guru Al-Quran sudah kita laksanakan 8 angkatan, 8 kali. Tentu saja insya Allah ketika masjid ini jadi, itu menjadi markas, menjadi tempat pembinaan untuk guru-guru Al-Quran, pengkaderan guru-guru Al-Quran, yang siapapun yang ambil bagian, menitipkan satu sak semen, menitipkan satu butir besi, yang kemudian itu termanfaatkan di masjid ini. Tentu saja setiap orang yang ngaji, setiap orang yang sholat, setiap orang yang memanfaatkan untuk ibadah kepada Allah di masjid itu, pahalanya akan terus mengalir kepada para muhsinin yang telah mensedekah jariahkan hartanya ke masjid ini. Saya berdoa kepada Allah, ajarakumullah fima a'taitum wa barakallahu fima abaqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran wa jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkahnya kepada harta yang telah disedekahkan untuk Masjid Jaidi, dan semoga Allah memberikan berkah kepada harta yang dimilikinya. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada para muhsinin semuanya. Bagi para muhsinin yang mensedekahkan untuk ayah dan ibunya, baik yang masih ada atau yang sudah mendahuluinya, semoga menjadi pahala yang terus mengalir kepada ayah dan ibunya, dan semoga mendatangkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وحنيني لصحبتي